Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Produksi Politeknik Astra. Di sini kami akan menjelaskan 8 step metode dalam manajemen quality. Perkenalkan, saya sendiri Ariza Diparmansyah dan ada rekan saya Dito Modovan dan rekan saya satunya Fairuz Safaman. Pada pembahasan video ini, kami akan membahas 3 poin utama, yaitu pengertian dan sejarah 8 step metodologi, manfaat dan tahapannya, dan yang terakhir ada implementasi dan kesimpulan. Untuk pengertian dan sejarah dari 8 step-nya, boleh di next. Untuk pengertiannya sendiri, metode 8 step atau langkah 8 adalah pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam konteks manajemen kualitas dan perbaikan proses. Nah, metode ini populer dalam kerangka Total Quality Management atau TQM dan Six Sigma. Untuk sejarahnya sendiri, metode 8 step ini nggak memiliki sejarah yang jelas dan tunggal mengenai penciptaannya. Karena pendekatan ini dapat bervariasi tergantung sumber dan praktisi yang menerapkannya. Metode ini umumnya merupakan hasil dari pengembangan dan adaptasi berbagai kerangka kerja. Nah, untuk selanjutnya ada manfaat dan tahapan dari 8 step. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari metode tersebut. Yang pertama ada peningkatan kualitas. Jadi metode 8 step ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan melibatkan karyawan dalam proses perbaikan dan peningkatan metode. Metode ini membantu mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab akar, dan mengembangkan solusi yang tepat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada peningkatan efisiensi produktivitas. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam proses produksi atau layanan, metode ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menghilangkan atau mengurangi penyebab masalah. Lalu yang ketiga ada pengurangan biaya. Dengan menggunakan metode ini dapat membantu mengidentifikasi penyebab pemborosan dan praktik yang tidak efisien. Dengan mengimplementasikan solusi yang tepat, biaya dapat dikurangi, pemborosan dapat diminimalkan, dan efektivitas operasional dapat ditingkatkan. Lalu yang keempat ada partisipasi karyawan. Metode ini mendorong partisipasi aktif karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan. Melalui lingkaran pengendalian kualitas, karyawan memiliki kesempatan untuk berkontribusi, berbagi ide, dan menjadi bagian dari solusi. Hal ini dapat meningkatkan motivasi keterlibatan dan kepuasan kerja karyawan. Lalu yang kelima ada peningkatan inovasi. Melalui partisipasi aktif karyawan, metode ini menciptakan budaya inovasi di dalam perusahaan. Karyawan didorong untuk berpikir kreatif, mencari solusi baru, dan mengusulkan perbaikan yang inovatif. Lalu yang keenam ada perbaikan berkelanjutan. Jadi metode 8 step ini merupakan pendekatan berkelanjutan yang mendorong perusahaan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Selanjutnya ada tahapan dari metode 8 step. Tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi untuk tahap yang pertama itu masalah-masalah akan diidentifikasi mana saja yang perlu diperbaiki dalam proses atau produk yang sedang dianalisis. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Jadi singkatnya tahap identifikasi berfokus pada pengenalan adanya masalah, sedangkan tahap yang kedua ini mendefinisikan berfokus pada pemecahan masalah dengan mendefinisikan secara rinci apa saja. Yang ketiga ada menetapkan target penelitian. Dengan menetapkan target atau tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada analisis sebab akibat, yaitu melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab masalah dan menganalisis hubungan sebab akibat. Yang kelima ada rencana perbaikan, yaitu menetapkan langkah-langkah yang harus diambil, siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaannya. Lalu yang keenam ada melaksanakan perbaikan, yaitu menjalankan langkah-langkah perbaikan yang telah direncanakan, melakukan perubahan, dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana.
Yang ketujuh ada validasi hasil, yaitu melakukan evaluasi terhadap perubahan yang telah dilakukan untuk memastikan keefektifan dan kesesuaiannya dengan tujuan yang ditetapkan. Lalu yang kedelapan yaitu tahap yang terakhir adalah standarisasi, yaitu memastikan bahwa solusi yang telah ditemukan dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh organisasi. Langkah-langkah perbaikan atau solusi yang telah berhasil diuji dan dievaluasi sebelumnya akan disusun menjadi sistem atau prosedur yang dapat diikuti oleh seluruh tim atau unit kerja terkait. Selanjutnya ada implementasi dan kesimpulan dari metode X-Step. Dari 8 langkah tadi, masing-masing langkah memiliki implementasi. Langkah pertama, define problems and select topics. Menemukan masalah inti dan menentukan topik utamanya. Implementasinya, sebuah perusahaan manufaktur menghadapi masalah kualitas produk yang buruk. Mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan metode X-Step untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian masuk ke langkah kedua, analyze current situation and identify problems. Implementasinya, perusahaan menganalisis kondisi produksi mereka dan mengidentifikasi masalah utama. Produk sering rusak selama proses produksi, banyak cacat yang ditemukan pada produk jadi, dan pelanggan mengeluh tentang ketidakpuasan dengan kualitas produk. Ditemukan 3 poin utama masalah dari perusahaan tersebut. Langkah ketiga, set target. Perusahaan menetapkan target untuk memperbaiki kualitas produk mereka, seperti mengurangi jumlah produk cacat sebesar 50% dalam waktu 3 bulan. Langkah keempat, analyze root causes. Perusahaan melakukan analisis mendalam untuk menemukan akar penyebab masalah. Setelah ditemukan 3 poin masalah tadi, perusahaan mencari dan mendalami akar penyebab masalah-masalah tersebut. Mereka menemukan bahwa mesin produksi yang tua dan kurang terawat menjadi salah satu penyebab utama cacat produk. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi operator juga berkontribusi pada kualitas produk yang buruk. Langkah kelima, identify solutions and create action plans. Setelah ditemukan akar penyebabnya, perusahaan mengidentifikasi solusi dan membuat langkah ke depannya. Mereka memutuskan untuk mengganti mesin produksi yang tua dengan yang baru dan memperkuat pelatihan bagi para operator. Mereka juga merancang rencana tindakan untuk implementasi solusi ini. Langkah ke-6, implement action. Perusahaan membeli dan menginstal mesin produksi baru. Mereka juga menyelenggarakan pelatihan intensif bagi operator untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memproduksi produk berkualitas tinggi. Setelah diimplementasikan solusinya, langkah ke-7, validate result. Setelah perusahaan melakukan pengujian, mereka menemukan bahwa jumlah produk cacat berkurang secara signifikan, dan pelanggan memberikan respon positif tentang perbaikan kualitas tersebut. Artinya, implementasi dari solusi tadi berhasil dilakukan oleh perusahaan. Langkah terakhir, systemize and standardize. Perusahaan memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dan standar operasional perusahaan atau SOP. Mereka memperbarui SOP untuk memastikan bahwa mesin produksi dan pelatihan operator tetap diperhatikan secara tertutup. Lalu dapat diambil kesimpulannya, dokumentasi atau implementasi X-Step metodologi membuat perusahaan berhasil mengatasi masalah kualitas produk. Dengan langkah-langkah yang meliputi identifikasi masalah, analisis situasi, penetapan target, analisis akar penyebab,
identifikasi solusi dan rencana tindakan, implementasi tindakan, validasi dari implementasi, dan sistemisasi. Dari ke-8 langkah tersebut, hasilnya adalah peningkatan kualitas produk, pengurangan cacat, dan kepuasan pelanggan yang meningkat. Mungkin sekian penjelasan materi tentang X-Step metodologi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.